banyak yang bisa dilakukan. Tidak hanya dinilai tidak kooperatif, tim LPSK justru dibekali amplop usai melakukan pemeriksaan. Pernyataan ini kami dapatkan langsung dari Menko Polhukam. Tak kalah mengejutkan, laporan tim LPSK kepada Menko Polhukam Mahfud MD ternyata mengungkap fakta lain. Kepada tim Point of View SCTV, Mahfud membeberkan usai pemeriksaan di kediaman Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, tim LPSK justru dibekali amplop. Dari rumah itu dikasih amplop coklat 2 tebal-tebal. Apa itu? Ya orang tahu lah kalau amplop coklat itu isinya apa. 2 duit. Ya pasti duit. Tapi dikembalikan. Kasus rumit, berbelit, dan banyak berkait dengan banyak sisi buram wajah kepolisian kita. Bagaimana bisa ada kasus pembunuhan terencana, direkayasa, dan sandiwara murahan ini bisa terjadi di lingkungan para penegak dan penjaga hukum dan keadilan, dan di posisi serta tingkatan strategis, dan melibatkan banyak personil, bukan saja memalukan, tapi mengkhawatirkan mayoritas rakyat yang mendambakan lembaga beserta aparat pelaksana yang jujur, berakhlak, dan bermoral yang layak sebagai aparat, apalagi ini penjaga dan penegak hukum. Lebih mencengangkan dan makin rumit, dan dari proses penyidikan dan penyelidikan, ini semakin multi kejahatan, dan kebohongan di sana-sini, mungkin sebagian malah ditutupi untuk membatasi lingkup dan waktu agar secepatnya bisa diselesaikan hanya untuk meyakinkan publik bahwa kepolisian bergerak cepat dan serius menangani ini. Sebenarnya sebagian dari publik sudah paham dan maklum dengan kondisi ini, justru bagi mereka ini cerminan lembaga kepolisian secara keseluruhan, masih sangat banyak permasalahan yang antiproduktif dan sudah mengakar budaya, dan dianggap lumrah terjadi di lembaga penegakan hukum ini, masih sangat jelas kasus Novel Baswedan, atau kasus-kasus lain yang ternyata justru melibatkan aparat kepolisian sendiri yang jadi penjahatnya, penanganan kasusnya tidak jelas, banyak rekayasa, dan tetap dengan pola-pola penanganan yang jauh dari profesional. Memang lembaga ini harus segera ditata ulang, direformasi total, seperti birokrasi induknya lembaga pemerintahan, yang dipimpin presiden ini. Momentum hari kemerdekaan harusnya jadi tonggak perbaikan, bukan hanya unjuk gigi atau prestasi yang membohongi, atau semuanya sudah jadi ajang politisasi, bukan membangun negeri. Wallahualam. Wahai para pemegang amanah rakyat, para pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang asli itu, mereka sudah mempertaruhkan segalanya untuk tegak berdirinya negeri ini, bukan untuk cari popularitas, nama apalagi posisi. Ketika sistem sudah terbentuk, para penerus yang diamanati mengurus negeri ini, sudah tak lagi berkorban apapun, malah difasilitasi sangat mewah oleh rakyatnya, malah jadi golongan masyarakat kelas tinggi dan kaya raya, sementara rakyat yang aslinya mewarisi negeri ini, tega-teganya kau hianati dan bohongi, tak bermaksud menggurui, apalagi antipati, tapi mohon renungi sekali lagi, apa sebenarnya motif Anda jadi aparatur negeri? Untuk berbakti atau justru memperkaya diri?